Di dalam perpustakaan, sekelompok mahasiswa membicarakan mengenai kasus yang terjadi di sepanjang tahun 1965 dan 1966. Ini adalah sebuah kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Kalian tahu nggak tentang kasus pembantaian pada tahun 1965 sampai 1966 itu? Dia tahu yang pembantaian komunis itu nggak sih? Kalau nggak salah gara-gara peristiwa di 13 PKI kan ya? Iya, tapi menurut kalian gimana dengan kita pembantaian itu? Kalau menurut aku ya itu jatuhnya pelanggaran HAM ya sih. Apa jatuhnya tentang hak asasi semua orang? Enggak sih, kalau menurut aku sama Indonesia juga yang udah hubungi para jaga bicara mengenai hak mereka juga menggunakan. Iya sih benar, tapi kan ini yang dibantai bukan cuma komunis loh. Bahkan setelah Aidit ditangkap, setelah Aidit dibunuh, militer tetap membunuh kan. Jadi ujung-ujungnya orang-orang biasa, warga biasa yang dituduh sebagai komunis itu juga kan ya belum jelas itu kayak gitu komunis. Setuju sih. Dan terjadinya sewenang-wenang itu dengan alih-alih pemberantasan komunis. Tapi di tahun itu Komnas HAM belum dibentuk kan? Iya benar, nah gara-gara peristiwa tersebut ada 2 juta orang yang ketangkap. Tapi kalau nggak dibersihkan secara tuntas, bisa aja nggak sih di 30 SPKI yang kedua ada lagi? Apa nggak ada cara lain gitu selain pembantaian? Masalahnya ini bukan cuma komunis doang yang kena, bahkan ada orang biasa juga yang kena. Para simpatisan komunis juga kena. Bahkan mereka kehilangan orang tua, saudaranya, bahkan anaknya. Bahkan mereka juga kehilangan tempat tinggal. Jenderal Nasution juga kehilangan dengan ada rumah, keluarga dari para jenderal lainnya juga kan. Ya kan setidaknya mereka dapat perlindungan gitu dari pemerintah. Yang pertama komunis ini dapat apa kan? Justru mereka tuh biasakan dituduh sebagai komunis, terus yang ditangkap ini dari diperkosa. Semuanya terdiam, fokus pada pemikiran masing-masing. Ada pertentangan di kepala mereka. Yang terjadi kepada komunis itu memang adalah pelanggaran HAM. Begitupun dengan korban G30 SPKI. Terus sekarang gimana ya? Gimana apanya? Nasib para komunis ini, untuk keluarga mereka apa nggak dapat rasa kasihan dari pemerintah gitu? Keadilan untuk mereka yang jadi korban tuduhan. Kalau nggak salah pada tahun 2008 itu Komnas HAM membantu tim penyelidikan Polres Justisia untuk peristiwa di 30 PKI kan, tapi nggak tahu deh gimana kabarnya sih sekarang. Tapi dengar-dengar tahun 2015 kasus ini dibawa ke internasional tribun di Den Haag. Hasilnya akhirnya kan pemerintah disuruh meminta maaf dan melakukan proses penyelidikan sama mengadili semua kasus-kasus kejahatan yang ada di Indonesia. Oh iya, terus tahun itu juga nggak sih yang pemerintah Indonesia mengadakan simposium nasional 65 di Hotel Area Duta sama Menko Polhukam waktu itu. Siapa sih namanya? Bukannya Bapak Luhut bin Sarpanjaitan itu kan? Iya, terus hasilnya Bapak Luhut ini bilang kalau negara tidak perlu meminta maaf atas peristiwa 65 karena korban dari pihak tentara juga banyak. Jadi berbeda ya sama putusan PT. Jadi hal itu sebenarnya untuk apa sih? Untuk perlindungan kan HAM itu hak-hak manusia sejak dia belum lahir yang melekat sebagai anugerah Tuhan yang harus dilindungi, dijunjung tinggi, dihormati sama oleh pemerintah, hukum, dan negara. Secara teoritis itu benar, tapi prakteknya Itulah selain dalam diri manusia itu masih ada apa namanya hawa nafsu yang bisa ditahan juga. Gak ada sempurna juga sih. Iya benar, apalagi kalau soal revolusi komunis kan ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis seperti Rusia, Korea Utara. G30 SPKI itu kan merupakan tindakan revolusi yang nggak berhasil gitu. Kalau seorang berhasil membawa revolusi disebut seorang revolusioner sebagai pahlawan. Kalau mereka gagal, ya mereka dibilang penyidik. Kalau enggak ya orang gila. Mereka tertawa dengan ungkapan Sari. Benar, tiada sebuah revolusi tanpa pertumpahan darah, bahkan di Indonesia.